Hai sahabat Kasano Kitchen. Siapa nih di sini yang suka gagal kalau bikin kue-kue atau makanan yang pakai tepung terigu? Yuk cari tahu kenapa alasannya. Sambil kita belajar dulu. Sebelum kita bahas masalah gagal nih, kali ini saya mau bagi informasi mengenai perbedaan tepung terigu yang sering kita pakai supaya kita tidak salah ya pakainya. Nah, tepung terigu itu menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam praktek sebuah resep makanan ya. Jadi, supaya tidak gagal, kita belajar dulu yuk. Tepung terigu itu mengandung gluten. Kamu tahu nggak gluten itu apa? Gluten itu adalah senyawa asam amino yang membentuk rongga tak beraturan semacam serat kasar dan merupakan bagian dari protein yang terkandung dalam pati. Gluten bersifat kedap udara, sehingga terigu yang mengandung lebih banyak gluten memiliki kemampuan mengikat udara lebih baik. Gluten sendiri berperan dalam menentukan tingkat elastisitas dan kekenyalan suatu olahan. Nah, banyaknya kandungan gluten itulah yang membuat tepung terigu itu dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya, tepung terigu protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi. Yang pertama kita akan bahas adalah tepung terigu protein rendah. Apa sih tepung terigu protein rendah? Tepung terigu protein rendah itu adalah tepung terigu yang kandungan glutennya itu rendah. Biasanya kalau dalam kemasan itu ada tulisannya tuh di dalam kemasan proteinnya itu 8 gram. Ada juga yang tulisannya 9 gram. Jadi cocok digunakan pada makanan yang tidak mengutamakan volume dan kekenyalan. Jadi terigu protein rendah itu nggak cocok tuh kalau buat bikin roti gitu, karena nanti ngembangnya itu sulit. Karena glutennya sedikit, jadi nanti nggak membentuk rongga-rongganya kayak di dalam roti gitu. Nah, ciri-ciri tepung terigu protein rendah itu daya serap air dan gulanya itu rendah. Hasil adonannya itu tidak lunak dan cenderung sulit dioleni. Masakan yang menggunakan tepung terigu protein ini itu tahan lama loh, karena dengan kadar protein rendah makanan itu nggak mudah berjamur. Makanya nih, kalau mau bikin kayak kue kering, kue-kue yang dipakai buat lebaran gitu, biskuit kayak gitu-gitu, itu menggunakan tepung terigu protein rendah karena dia awet, tahan lama. Nah, tepung terigu protein rendah itu juga bisa dipakai untuk kayak bikin keripik, bikin peyek, bikin kerupuk, bikin crepes, yang kayak gitu-gitu. Nah, kamu tahu nggak mereknya apa aja yang ada di sekitar kita? Kalau yang sering saya pakai, itu saya pakai tepung terigu kunci biru yang kayak gini. Nah, masih banyak ternyata merek lain. Di antaranya itu Lencana Merah, ada Hana Emas, ada Tulip, ada Gatot Kaca. Nah, yang saya punya ini yang merek kunci biru. Nah, di sini tertera nih di tulisannya itu kadar proteinnya itu tertulis 9 gram. Nah, kalau kamu tahu merek lain selain yang saya sebutin di atas, nanti kamu tulis di komen ya. Nah, untuk yang kedua, kita mau belajar tentang tepung terigu protein sedang. Apa sih tepung terigu protein sedang? Nah, tepung terigu protein sedang itu biasanya disebut tepung serbaguna karena dia bisa dipakai hampir di setiap masakan. Nah, tepung ini cocok nih untuk buat kayak bolu-bolu kayak gitu, brownies, martabak manis, muffin, bakpia, pastel, risoles, itu bisa pakai tepung terigu protein sedang ini.
Nah, kalau yang saya punya dan saya biasa pakai itu tepung segitiga biru. Nah, di tepung terigu segitiga biru ini tertera nih di kemasannya itu 10 gram. Jadi dia lebih tinggi dibanding tepung terigu protein yang rendah tadi yang kunci biru. Nah, untuk merek-mereknya yang pakai tepung terigu protein sedang itu ada segitiga biru, ada merek Sania, ada merek bola salju, gelang berlian, kompas. Nah, kamu bisa pilih tuh mau pakai yang mana. Kalau saya sih biasanya pakai segitiga biru karena yang di sini di daerah saya ini paling banyak dijual yang itu, yang paling gampang dicari. Kemudian kita lanjut ke yang bagian ketiga. Yang ketiga itu tepung terigu protein tinggi. Nah, tepung terigu protein tinggi itu mengandung gluten paling banyak ya. Jadi dalam kemasan itu biasanya ditulis 12 gram atau ada yang lebih. Tapi kelemahannya dia itu cepat basi dan berjamur. Jadi tidak tahan lama. Jadi kalau bikin kayak kue kue kering pakai protein tinggi kemungkinan nih ya tidak akan bertahan lama. Kalau misalkan pakai protein rendah bisa tuh misal bertahan sampai 2 bulan gitu kuenya, tapi kalau pakai protein tinggi itu nggak bisa. Nah, salah satu ciri tepung terigu protein tinggi itu mempunyai daya serap air itu yang tinggi, kemudian dia elastis dan mudah digiling. Jadi tepung terigu protein tinggi itu cocok banget buat dibikin kayak donat, roti tawar, roti manis, roti sobek, kemudian kayak roti burger, mie instan, mie basah, mie kering, martabak telur tuh yang kulit martabak telur itu. Nah, jadi makanan yang butuh nih kayak dalamnya yang berongga-rongga itu cocoknya pakai tepung terigu protein tinggi. Nah, merek apa aja sih yang sering beredar? Kalau di sekitar saya ini paling gampang dicari itu mereknya yang Cakra Kembar. Tapi ternyata banyak loh merek lain. Tapi saya nggak pernah pakai. Nah, itu ada merek kayak Nippon Komachi. Katanya sih kayak donat yang apa itu? Jeko itu pakai yang terigu Nippon Komachi. Katanya sih ya. Kemudian ada yang merek Hime, ada juga yang Bunga Sari, Kabuki Gold, ada Golden Eagle. Jadi ternyata ada banyak. Kemudian nih ada kutipan wawancara dari tribunjakarta.com. Itu kata Chef Livianka, kalau salah menggunakan atau pilih tepungnya, maka kue yang dihasilkan bisa gagal dan tidak sesuai yang diharapkan, baik dari tekstur atau bentuknya. Jadi sebelum kita mengikuti resep, kita tuh sebaiknya diperhatikan dulu nih, di dalam resep itu pakai tepung apa, baru nanti kita ikutin resepnya. Nah, kalau menurut saya pribadi nih, kenapa gagal bikin kue? Yang pertama nih, kalau menurut saya itu salah pilih tepung terigu. Jadi ada teksturnya itu nggak sesuai yang diharapkan. Kemudian bisa jadi kayak bantat. Yang seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang kedua itu komposisi bahan tidak sesuai resep. Jadi misal nih, kan banyak tuh resep yang pakai takaran sendok. Nah, takaran sendok itu sebenarnya yang dianjurkan itu takaran sendok yang pas 1 sendok gitu. Tapi kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan. 1 sendoknya tuh sampai munjung tinggi gitu. Yang tadinya 1 sendok itu setara misal dengan 10 gram, kalau kita pakai 1 sendok munjung tinggi itu jadi kayak 15 gram. Jadinya komposisi bahannya itu kita jadi berlebih. Akhirnya nih tekstur makanan yang kita bikin kok nggak sama ya dengan yang di resep, kenapa ya gagal? Nah, coba diperhatikan deh takaran resepnya itu udah sesuai atau enggak. Nah, yang ketiga, kalau misal bahannya nih pakai ragi, coba deh dicek apakah raginya itu masih aktif atau tidak. Kalau misal raginya nggak aktif, itu ada kemungkinan gagal juga. Jadi buat kamu nih yang
punya ragi terus raginya udah agak lama, itu sebaiknya dicek dulu raginya. Cara ceknya, kalau saya pribadi, saya kasih taruh di gelas gitu, gelas kecil air, kasih air, kemudian dikasih gula sedikit, kemudian masukin tuh raginya sedikit buat ngecek. Nah, didiamin sekitar 2 menit. Oh, kalau jadinya berbuih, itu berarti raginya masih aktif. Kemudian yang keempat, itu tidak mengikuti resep. Misal contohnya nih, tahapan-tahapan resepnya seperti ini, kita lompatin ke tahapan resep. Ya sudah, banyak deh akhirnya yang gagal. Atau nih, misal suhu, sama resepnya suruh suhu segini, kitanya nggak ngikutin, apinya kok oven gimana, atas bawah atau gimana, kita nggak ngikutin. Misalkan adonan harus kalis nguleninya, ternyata kita nggak kalis. Misalnya hal-hal yang seperti itu tuh bisa bikin kue kita itu tidak berhasil. Nah, kayak kita tidak mengikuti tahapan-tahapan di resep itu kemungkinan bisa gagal juga. Jadi kita itu jangan terlalu kreatif dulu kalau misalkan untuk sebagai pemula ya. Kecuali kita udah biasa bikin, baru kita ngutang-ngatik resep, nggak masalah tuh nggak ngikutin resep aslinya, karena kita berusaha menemukan resep sendiri. Tapi kalau misal masih pemula nih, baiknya beneran ikutin sesuai resepnya, jangan dilompat-lompat gitu. Kalau misalkan yang dimasukin terigu dulu, masukin dulu terigunya, jangan yang misal kayak mentega dulu atau garam dulu gitu. Nah, ada beberapa resep yang menyatakan bahwa misal nih kalau kita kayak bikin donat, itu mentega sama garamnya itu nanti belakangan aja setelah adonannya sudah mulai teruleni setengah kalis kayak gitu. Nah, kalau saya baca-baca ya, katanya sih kenapa ditaruh di belakang itu supaya raginya itu nggak mati. Nah, makanya kan kalau misalkan kita sebagai pemula nih ujuk-ujuk semua bahan dimasukin jadi satu, raginya mati deh, padahal ragi kita sebenarnya aktif. Tapi gara-gara dimasukin satu bahan itu terus membuat ragi kita tidak aktif, kan bisa jadi gagal. Nah, ada hal yang seperti itu yang harus kita pikirkan nih, bagaimana caranya supaya kalau kita bikin kue atau makanan-makanan itu tidak gagal. Tapi kalau misal ada gagal nih, jangan pernah takut untuk mencoba lagi. Coba lagi aja. Saya dulu juga gitu, setiap bikin apa terlalu kreatif nih, ngoprek resep terlalu kreatif, padahal saya tuh masih pemula banget, akhirnya gagal. Tapi semakin kesini, semakin kita baca, sering baca, ikutin tips-tips dari teman-teman yang lain yang sudah lebih senior, akhirnya alhamdulillah setiap bikin resep itu tingkat kegagalannya itu sangat sedikit. Nah, buat kamu, semangat ya, semoga tidak gagal lagi. Semangat bikin makanan-makanannya. Udah dulu, segitu dulu ya, bye.